Masuk, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Jadi kita lihat wa amma hati wa ta'al. Jadi kita sekarang di situ yang diambil di hari sebelumnya, hari Selasa, itu pendek sekali. Iya, pendek sekali. Kita ambil hanya sedikit. Sekarang wa amma hati wa ta'ala. Adapun hati dan ta'al. Fa'addahuma jama'atun minan nahwiyin. Maka sekelompok dari ahli nahwu addahuma. Memasukkan keduanya. Di asma'il af'al. Pada isim fi'il. Tahu dibilang isim fi'il? Kalau dikatakan isim fi'il berarti bukan fi'il. Kan begitu? Jadi sekelompok dari ahli nahwu addahuma memasukkan keduanya fi asma'il af'al pada isim fi'il. Memasukkan keduanya dalam golongan apa? Isim fi'il. Paham kan? Isim fi'il. Isim fi'il artinya bukan fi'il amr. Tapi kata beliau was-shawab. Yang benarnya annahuma fi'la amrin. Bahwasannya keduanya adalah fi'il amr. Yang benarnya keduanya adalah fi'il amr. Itu yang benarnya. Kata Ibnu Hisham. Apa dalilnya? Bidalili annahuma dallani ala tolab. Dengan dalil bahwasannya hati dan ta'al menunjukkan atas tolab. Apa artinya hati? Hati artinya apa? Datangkan. Kan tolab kan? Ta'al apa artinya? Kalau ta'al, kemari. Paham kan? Berarti maknanya apa itu? Tolab. Itu yang pertama. Yang kedua, watalhaquhuma ya'ul mukhatabah. Ini kan tanda fil amr. Dan bisa ikut padanya ya mukhatabah. Paham kan? Taqulu hati ta'alai. Hati ta'alai. Paham kan? Nah, fi'il amr, tandanya ada berapa fi'il amr tandanya? Dua. Pertama, menunjukkan atas tolab, permintaan. Kedua, menerima ya mukhatabah. Seperti yang antum mengatakan, uktub. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, uktubi. Berarti perintah dan bisa menerima ya. Itu tanda fi'il amr. Nah, dua kata ini, hati dan ta'al, bisa itu menerima ya mukhatabah dan menunjukkan atas tolab, berarti dia fi'il amr, bukan isim fi'il amr yang dikatakan oleh sekelompok dari ulama nahwu. Jelaskan. Nah, setelah itu sudah selesai sebenarnya. Sekarang belum cuma kasih antum faedah tasrifiyah. Faedah tasrif. Kalaupun belum tidak kasih ini, tidak ada masalah. Kan ini faedah tasrif. Gimana cara kita mentasrif ini hati dan ta'al? Kan dia bisa ditasrif. Beliau katakan. I'lam wa'lam, ketahuilah. Anna akhiru hati maksurun abada. Bahwasanya akhirnya hati kalau antum tasrif di kasroh selama-lamanya. Illa idza kana li jama'atil mudakkarin. Kecuali untuk banyak laki-laki. Fa innahu yudom. Maka sesungguhnya dia di dhammah. Sesungguhnya dia di dhammah. Jadi selalu di kasroh. Kecuali untuk bersambung dengan waw jamaah. Langsung antum dhammah. Berarti kalau antum tasrif. Kalau kata lain kan gini. Kita tasrif kata ihdi ya. Supaya mirip dengan hati. Karena kata ihdi ini kan dihilangkan ya di sini. Kan mu'tal akhir. Sama, hati juga dihilangkan ya. Supaya antum mirip. Sebentar, lihat. Antum bilang ihdi. Ihdiya. Paham kan? Kan kembali ya karena mau disambungkan dengan siapa? Alif, itnain. Ihdi, ihdiya. Antum bilang apa di sini? Ihdu. Kan begitu? Ihdu, terus ihdi. Untuk perempuan, ihdi
sama dengan ini sama ihdia ihdina. Paham ini? Sekarang kita tasrif hati. Kasih mirip dengan itu. Hati. Antum bilang apa? Hati. Terus. Kasih sama. Hati. Hatia. Kasro. Hatia. Sama dengan waw. Hatu. Nah. Terus. Setelahnya. Hati. Hatia. Hatina. Hatina. Mirip bahasa Makassar Ayub. Hatina. Paham Ayub? Ini tasrifnya. Berarti dia tidak ada masalah. Karena mirip ihdi. Yang masalah sebentar ta'al. Makanya harus antum pahami baik-baik ini. Lihat. Ihdi, ihdia, ihdu. Ihdi, ihdia, ihdina. Sama. Hati, hatia, hatu. Hati, hatia, hatina. Ihdina. Sama. Yang masalah sebentar ta'al. Ta'ala. Ini kita mau ambil lihat faedahnya. Lihat faedahnya. Ta'ala. Sekarang. Setelah contoh ya. Fa'innahu yudom fatakul. Maka kamu katakan. Hati ya Zaidu. Wahatiya ya wahati ya Hindu. Wahatiya ya Zaidani. Au ya Hindani. Bisa dua kan? Wahatina ya Hindatu. Kullu dzalika bikasrit ta. Semua itu di kasro ta'nya. Itu yang disingkat itu, yang diringkas, yang dipapan. Kalau di buku kan dia tambahkan Zaid. Karena kalimat sempurna kalau nahwu. Nahwu tidak bisa contohkan perkata begitu. Karena nahwu selalu contohkan dengan kalimat yang tersusun. Makanya hati ya Zaid. Kalau satu orang. Paham ini? Kalau dua orang hati ya Zaidan. Ya Hindan. Kalimat sempurna kalau nahwu. Kalau sorof perkata. Nah, itu yang di papan itu sorof. Yang di papan itu sorof. Di sini di kitab adalah nahwu. Terus sekarang watakulu. Semua itu di kasro. Watakulu dan kamu katakan ketika waw. Wahatu. Hatu. Ya kaum. Bidommiha. Dengan didomah dia. Hatu. Didomah. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman. Kul hatu burhanakum. Dipahami nih? Selesai. Di dhammah. Sekarang ta'al. Ta'al ini yang kita mau tahu. Wa anna akhirat ta'al. Wa anna akhirat ta'al. Maftuhun fi jami'i ahwalihi min ghairi istitna. Itu di garis bawahi. Faedah penting. Adapun akhirnya ta'al di fathah pada seluruh keadaannya tanpa terkecuali. Jadi dia itu tidak berubah, selalu fathah apapun yang terjadi. Lihat ya. Ya, lihat ini bentuknya. Antum tasrifnya ta'ala tidak sama dengan tasrifnya hati. Kalau ini tidak boleh berubah. Tetap fathah. Berarti ta'ala. Tambahkan dua. Kembalikan ya. Laya. Wow. Lau. Jadi bukan lu. Itu bedanya dia ini. Seharusnya kan ta'alu. Enggak. Walaupun ada waw. Dia tetap fathah. Ta'alau. Paham Sapri? Seharusnya Sapri, seharusnya. Kalau ada waw jamaah maka di dhammah. Kan begitu fil amr kan? Coba lihat. Idrib. Coba tasrif idrib. Sampai dapat waw. Idrib. Idriba. Idribu. Kan di dhammah. Paham kan? Coba kata iftah. Iftah, iftaha, iftahu. Paham ini?
Dipahamkan? Kan di dhammah. Ini tidak. Coba ta'ala. Tasrif. Lau. Itu keanehannya ini kata. Makanya disampaikan. Karena dia masalah. Seharusnya fi'il amr. Kan sudah kita lewat ya. Fi'il amr. Kalau bersama dengan waw jamaah di dhammah. Ta'ala punya hukum khusus. Tidak akan di dhammah. Selalu di fathah. Di bawahnya. Ta'a. Kalau hati kan bersama dengan ya apa jadinya itu? Hati. Kalau ini? Ta'a. Li atau lai? Ta'alai. Padahal kalau uktub sama dengan ya. Ijlis. Ukhruj. Kan begitu. Di kasro. Ini tidak. Ta'ala. Coba sama dengan ya. Ta'alai. Ta'alaya. Terus. Laina. Begitu tasrifnya dia. Jadi lamnya ini, dari semua ini, huruf lamnya di fathah. Tidak pernah berubah. Itu faedah. Kenapa dikasih ini? Karena faedah tasrifnya beda. Faedah tasrifnya beda. Dipahami ini kan? Ini tasrifnya. Jelas ya? Jelas ya? Ini Masya Allah. Lihat kata beliau. Takulu kamu katakan ta'ala ya Zaidu. Wa ta'alai ya Hindu. Wa ta'ala ya Zaidani. Wa ta'alau ya Zaiduna. Wa ta'alaina ya Hindatu. Kullu dhalika bil fathi. Semua itu dengan fathah. Semua itu dengan fathah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Qul ta'alau. Lihat, qul ta'alau. Atslu. Allah katakan ta'alau. Bukan ta'alu. Hati-hati nanti. Yang dibutuhkan ini saat baca kitab gundul. Kan nanti gundul. Antum ingat, lafaz ini tidak di dhammah. Lafaz ini tidak di kasroh. Kan kaidah kita kalau kita sebagai pemula. Kalau kita sebagai pemula. Ada waw ya kita dhammah. Ada ya kita kasroh. Tidak. Khusus lafaz ta'al. Walaupun ada waw ada ya. Tidak ikut. Tidak ada itu kaidah pemula. Ya cocok dengan kasroh. Waw cocok dengan dhammah. Tidak berlaku di sini. Makanya ini penting dikasih oleh Ibnu Hisham. Karena ini faedah. Walaupun ini sebenarnya bukan faedah nahwiyah. Bukan faedahnya nahwu. Ini faedah apa? Sorfiyah. Faedah tasrif. Paham kan? Tapi bagus. Alhamdulillah. Karena sambil lewat kita tahu bacaannya. Ya karena tidak akan lewat lagi kata ta'al. Tidak akan lewat lagi kata ta'al. Dan kita juga belum ambil. Di nahwu. Di sorof. Nah, belum lewat kan? Ta'al di sorof. Jelas ini? Jelas kan? Kenapa tidak lewat? Karena kata ta'al tidak punya madi, tidak punya mudhari. Itu masalahnya. Jadi kan ada kata dalam bahasa Arab, dia punya madi, mudhari, amr. Tapi ada juga kata punya mudhari, amr, tidak punya madi. Ada juga cuma punya amr, tidak punya mudhari. Paham ini kan? Sementara di buku dasar, itu kan yang ada dalam tasrif, yang lengkap tasrifnya. Yang lengkap apa? Tasrifnya. Dipahamkan? Ini bagus kata yang seperti ini di tasrif. Kullu dzalika bil fathi, semua itu dengan fathah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul ta'alau atlu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Fata'alaina umatti'kunna. Fata'alaina umatti'kunna. Lihat ya. Ini disebutkan. Fata'alaina umatti'kunna. Wa min samma, dan dari sinilah. Lahanu man qala, mereka salahkan. Lahan, mereka lahankan, mereka salahkan. Man qala, orang yang berkata, ta'ali, uqasim kilhumuma ta'ali. Apa salahnya ini Iki? Iki, apa salahnya ini penyair ini? Kan mereka salahkan ini ucapan.
Apa salahnya? Dia kasro lamnya. Seharusnya di fathah. Seharusnya dia bilang ta'alai uqasim kit alhumuma ta'alai. Seharusnya dia bilang ta'alai. Sekarang malah dia bilang apa? Ta'ali. Salah. Dikasril lam. Dengan dikasro apa? Lamnya. Salah dengan dikasro lamnya. Alhamdulillah. Selesai. Fi'il amar. Iya. Selesai. Sekarang kita masuk di fi'il mudhari. Inilah yang paling panjang. Karena ada yang mu'rab dan ada juga yang mabani. Qala beliau berkata walamma faraqtu min dzikri alamatil amri. Tatkala saya selesai dari menyebutkan tanda amr wa hukmihi dan hukumnya, wa bayani maktulifa fihi minhu dan menjelaskan apa yang diperselisihkan padanya darinya, salastu, maka saya mengurutkan yang ketiga. Bidzikril mudhari, dengan menyebutkan fi'il mudhari. Dengan menyebutkan fi'il mudhari. Fadzakartu, maka saya sebutkan. Anna alamatahu, bahwasanya tanda fi'il mudhari. Ayyasihha dukhulu lam alai, bisa masuk lam padanya. Nah contoh lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini surat Al-Ikhlas. Penuh dengan alat penjazam dan penuh dengan fi'il mudhari. Kan begitu kan? Fi'il mudhari karena kemasukan alat penjazam. Wa dzakartu, dan saya sebutkan. Annahu la budda ayyakuna fi awalihi. Bahwasannya harus, la budda harus. Ayyakuna ada fi awalihi pada awalnya. Faharpun min hurufina itu. Salah satu huruf dari huruf-huruf na itu. Harus ada padanya salah satu huruf dari huruf-huruf na itu. Wa dzakartu, lihat wahiyan nun wal alif wal ya wat ta. Yaitu nun, alif, ya, dan ta. 4 huruf ya. Nun, alif, ya, dan ta. Nah contoh. Nakumu, wa akumu, wa yakumu, wa takumu. Paham ya? Wa tusamma hadhil arba'atu ahrufal mudhoro'ah. Ini namanya. 4 ini namanya ahruful mudhoro'ah. Huruf-huruf mudhoro'ah. Paham ya? Jadi kalau antum ditanya, apa tandanya ini kalau mudhari? Ada huruf mudhoro'ah. Ada huruf mudhoro'ah. Nah ini faedah di sini. Karena ini namanya. Jadi huruf na'aitu itu namanya huruf mudhoro'ah. Namanya huruf apa? Mudhoro'ah. Wa innama dzakartu hadhil ahrufa bisaton wa tamhidan lil hukmi alladhi ba'daha. Wa innama, dan tiada lain. Dzakartu, saya sebutkan. Hadhil ahrufa, huruf-huruf ini, yaitu 4 huruf tadi na itu. Bisaton, sebagai pendahuluan. Wa tamhidan, sebenarnya tamhidan sinonimnya bisaton. Paham ini? Iya. Apa makna terjemahan lain dari pendahuluan? Siapa yang tahu? Pengantar. Ahsan. Mantap juga. Masya Allah. Jadi bisa antum 2 artikan begitu. Tiada lain saya sebutkan huruf-huruf ini adalah sebagai bisaton, pendahuluan. Watamhidan, dan pengantar. Dan pengantar. Lil hukmil ladzi ba'daha, untuk hukum yang setelahnya. La li'u'arrifa bihal fi'ilal mudhari. Bukan untuk memperkenalkan fi'il mudhari. Bukan, karena fi'il mudhari itu bukan tanda khususnya ada ana itu. Kenapa bisa? Karena di sana ada kata bukan fi'il mudhari tapi ada ana itunya, ada hamzah. Seperti antum sudah ada belajar di sorof. Ada wazan af'ala. Nah, diawali oleh apa itu? Hamzah. Apakah dia fi'il mudhari? Bukan. Ada wazan tafa'ala. Diawali oleh apa? Ta. Apakah dia fi'il mudhari?
Bukan. Makanya beliau bilang, bukan untuk memperkenalkan fi'il mudhari. Artinya, kalau ada huruf ana itu, tidak pasti fi'il mudhari. Paham ini? Kalau ada huruf ana itu, belum tentu fi'il mudhari. Bukan. Dipahami ini? Jadi bukan untuk memastikan kalau dia fi'il mudhari. Li'anna wajadana. Karena kita mendapati. Wajadanaha, kita mendapatinya. Yaitu ana itu. Tadakhulu fi awwali al-fi'lil madi. Masuk di awal fi'il madi. Jadi dia fi'il madi terus ada huruf ana itu. Paham ya? Jadi jangan sampai di dalam kepala antum kalau ada hamzah, nun, ya, ta langsung bilang fi'il mudhari. Bukan. Paham kan? Makanya penulis Ibnu Hisham sebutkan alamat fi'il mudhari adalah ada lam. Ada apa? Lam. Terus harus ada huruf ana itu. Dipahami nih? Itu kalau fi'il mudhari. Tapi huruf ana itu ini bukan tanda fi'il mudhari. Dipahami nih? Karena kita mendapati ana itu ada di awal fi'il madi. Nah contoh. Akramtu Zaidan. Lihat. Akramtu Zaidan. Akram bukan fi'il mudhari. Itu fi'il madi. Padahal ada hamzanya. Wa ta'allamtul mas'alah. Lihat ta'allamtul mas'alah. Ada ta. Tapi itu bukan fi'il mudhari. Malah itu adalah fi'il madi. Wa narjastu dawa'a. Ini lagi narjastu. Ada nun. Tapi itu bukan fi'il mudhari. Fi'il madi. Dari mana saya tahu nanti? Itu ada tu. Domir tu. Tidak akan pernah bersambung dengan fi'il mudhari. Kalau ada tu. Walaupun ada di awalnya tanda fi'il mudhari. Dipahami ini? Pasti fi'il madi. Karena tu tidak bisa masuk pada fi'il mudhari. Paham ini maknanya? Faedahnya. Tu tidak akan pernah masuk pada fi'il mudhari. Artinya kalau ada tu, ta, ti di akhir. Pastikan dia fi'il mati. Pastikan dia fi'il mati. Lihat lagi contohnya. Narjastu dawa. Apa artinya narjastu dawa? Idza ja'altu fihi narjasan. Kalau saya jadikan di dalamnya narjas. Itu makna narjastu ad-dawa. Narjastu, narjasan itu bagian dari ramuan obat. Narjasan itu bagian dari ramuan obat. Lihat lagi. Yarna'tu syaiba. Yarna'tu syaiba. Lihat ini. Yarna'tu. Kalau antum jadikan tanda fi'il mudhari adanya ya. Antum akan bilang ini adalah fi'il mudhari. Tapi lihat ujungnya, akhirnya. Tu ada tu. Bisa enggak tu masuk pada fi'il mudhari? Enggak bisa. Berarti ini bukan fi'il mudhari. Ini fi'il apa ini? Madi. Nah, ini belum ingin menegaskan kepada antum. Enggak selamanya yang ada huruf mudhari'ah itu dia pasti fi'il mudhari. Itu bukan alamat. Itu bukan alamat. Alamatnya malah kemasukan lam. Karena ini tidak bisa ini kemasukan lam di sini. Karena fi'il madi tidak bisa kemasukan alat penjazm. Yarna'tu syaiba. Saya mewarnai syaiba. Rambut putih. Yaitu idha khadabtuhu bil yuronna. Kalau saya mewarnainya dengan yuronna. Apa itu yuronna? Wahul hinna. Yuronna itu arti terjemahannya adalah al-hinna. Itu yang biasa orang ambil. Kalau sekarang jarang ya. Yang dari daun. Yang dia warnai kukunya. Apa itu kalau kita bilang sini? Yang dari daun bukan yang dari yang dibeli. Apa? Paci. Daun apa lagi namanya itu? Yang biasa orang dulu tanam. Daun. Daun paca. Daun apa itu Pak Adi? Enggak tahu juga. Ini dari daun paca dibilang. Kalau orang sana. Kalau sini. Paci. Itu yang dia daun ditumbuh nanti keluar warna. Dia biasa taruh di kuku. Cuman kalau orang Arab sampai di masa saya belajar kemarin. Mereka kalau di Yaman.
dia pakai untuk warnai rambutnya. Jadi bukan hanya, kalau kita kan pakai di kuku. Kalau orang Arab dia pakai untuk rambut. Jadi dia tumbuh, tapi di sana sekarang, sampai sekarang masih dijual bubuknya. Sudah hancur, nanti tinggal disiram pakai air. Nanti malam sebelum tidur, dia taruh di rambutnya. Baru dia bungkus, baru tidur. Besok sisa keramas, rambutnya sudah berwarna coklat. Bisa dicoba. Iya, paham kan? Itu mereka. Jadi mereka bukan bahan yang dibeli. Bukan. Mereka pakainya itu tadi. Daun paca bilang. Paci. Kalau orang Makassar ya. Baiklah. Sudah jarang sekarang kita dapatkan. Kalau dulu banyak ditanam pohonnya. Ditanam pohonnya. Jelas ya? Ini yuronna namanya. Hinna. Hinna. Iya. Wah, jadi beliau bilang. Wa innamal umdatu. Jadi itu bukan asal. Saya ulangin tadi. Itu huruf ana itu. Bukan asal dalam mengenal fi'il mudhari. Memang di kitab dasar kita bilang ciri fi'il mudhari ada ana itu. Itu untuk mempermudah saja pemula. Paham ya? Di sini sekarang kita sudah tinggi belajarnya bahwa ternyata itu bukan tanda asal fi'il mudhari. Bukan tanda pokok. Karena ada juga fi'il madhi seperti itu. Kan biasa kita pemula, kenapa fi'il madhi padahal ada huruf mudhari'ah? Paham kan? Ini dia alasannya. Bukan dia pokok. Wa innamal umdah. Tiada lain yang pokok. Fi ta'rifil mudhari. Untuk mengenal fi'il mudhari. Dukulu lam alai. Masuknya lam padanya. Itu tanda pokok. Kalau bisa masuk lam. Pasti fi'il mudhari. Pasti fi'il mudhari. Alat penjazm. Tidak bisa masuk selain fi'il mudhari. Jelas kan? Jelas ya? Ini alhamdulillah. Terus. Berikutnya lagi. Walamma faraqtu min dzikri alamatil mudhari. Tatkala saya selesai. Min dzikri dari menyebutkan. Alamatil mudhari. Tanda-tanda fi'il mudhari. Syara'tu. Saya memulai. Fi dzikri hukmihi. Dalam menyebutkan hukumnya. Fadzakartu maka saya sebutkan. Annalahu hukmain. Bahwasanya dia memiliki dua hukum. Hukman bi'tibari awalihi. Hukum dilihat awalnya. Wa hukman bi'tibari akhirihi. Dan hukum dilihat dari akhirnya. Jadi Masya Allah Ibn Hisham. Berikan kita hukum lengkap untuk fi'il mudhari. Huruf pertamanya apa hukumnya. Huruf akhirnya apa hukumnya. Ini bagus sekali. Sudah lengkap sekali. Fa'amma hukmuhu bi'tibari awalihi. Adapun hukumnya dilihat dari awalnya. Huruf pertamanya. Fa'innahu yudhammu tarotan wa yuftahu ukhra. Sesungguhnya dia tarotan terkadang yudham di dhammah. Terkadang di dhammah. Wa yuftahu ukhra. Pada kali yang lain di fathah. Jadi itu awal cuma dua harokat. Dhammah atau fathah. Awalnya fi'il mudhari. Kapan di dhammah? Awal fi'il mudhari yaitu huruf ana itunya. Kapan saya baca u, tu, yu, nu. Saya baca dhammah. Dan kapan saya baca fathah? Beliau katakan. Fayudham. Maka dia dibaca dhammah. In kanal madi jika fi'il madinya arba'ata ahruf. Jika fi'il madinya adalah 4 huruf. Jadi kalau fi'il madinya dari 4 huruf. Maka fi'il mudhari antum huruf awalnya dhammah. Sawa'un kanat kulluha usulan. Sama saja apakah seluruhnya huruf asli. Maksudnya 4 asli. 4 asli maksudnya. Nah contoh dahroja yudahriju. 4 asli. Au kana ba'duha aslan wa ba'duha zaidan. Atau sebagiannya asli dan sebagiannya tambahan. Yaitu 3 huruf tambah 1. Itu maksudnya sebagiannya asli, sebagian tambahan. 3 tambah 1. Nah contoh. Akroma yukrimu. Fa'innal hamzata fihi zaidah. Sebagaimana kita tahu di sorob ya. Sesungguhnya hamzah pada kata akroma tambahan. Ya kan?
Kita pahami itu di kitab sorob. Li anna aslahu karuma. Karena asal daripada akroma adalah karuma. Kemudian selesai ya. Belum hanya contohkan satu ya. Padahal masih ada 2 bab lagi setelahnya. Yaitu fa'ala dan fa'ala. Paham ini? Coba buat, anggaplah sabbaha. Doma awalnya. Yusabbihu. Jahada. Jahada. Yujahidu. Paham kan? Selesai kalau 4. Wa yuftahu inkanal madi aqal minal arba'ah. Dan di fathah kalau madinya kurang dari 4. Dan di fathah kalau madinya kurang dari 4. Au aksar minha atau lebih dari 4. Artinya kurang dari 4 berapa? Kurang dari 4 berapa? 3. Lebih dari 4? 5? 6. Paham ini? Itu maksudnya. Ya. Fal awal nah. Contoh yang pertama yaitu kurang dari 4. Doroba yadribu. Dahaba yadhabu. Dakhola yadkhulu. Di fathah semua awalnya. Wasani yang kedua yaitu lebih dari 4. Nah intolako 5. Intolako yantoliku. Istakroja 6. Istakroja yastakhriju. Yastakhriju. Jelas ya? Mudah sekali. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhirihi. Adapun hukumnya kalau kita melihat pada akhirnya fa innahu tarotan yubna ala sukun, maka terkadang dia dimabnikan di atas sukun, wa tarotan yubna alal fathi, dan terkadang dimabnikan di atas fathah, wa tarotan yu'rab, dan terkadang dia di i'rab. Paham ini? Terkadang mabni di atas sukun, terkadang mabni di atas fathah, terkadang juga dia mu'rab. Fahadihi thalathu halatin li akhirih. Maka ini 3 keadaan untuk akhirnya. Kama anna li akhiril madi thalatha halat. Sebagaimana akhirnya fi'il madi ada 3 keadaan. Wali akhiril amr thalatha halat. Dan akhir fi'il amr 3 keadaan. Jadi semuanya sama ya. Kalau keadaan akhirnya 3 semuanya. Madi punya 3 keadaan. Fathah, dhammah, sukun. Amr punya 3 keadaan. Sukun, penghilangan huruf illah, penghilangan nun. Fi'il mudhari juga 3 keadaan. Dilihat dari akhirnya. Apa itu? Ini tadi. Kadang dimabnikan di atas sukun. Kadang dimabnikan di atas fathah. Kadang mu'rab. Ini yang kita akan pelajari. Fa'amma bina'uhu ala sukun. Adapun mabninya di atas sukun. Famasyurutun maka dipersyaratkan. Bi'an yattasila bihi nunul inas. Dengan bersambung dengannya nun inas. Nun inas maksudnya nun apa? Nun niswah. Nah contoh. An-niswatu yakumna. Sukun. Wal walida wa. Dan contoh kedua. Wal walidatu yurdi'na. Yurdi'na. Wa. Dan contoh ketiga. Wal mutallaqatu yatarabbasna. Lihat itu. Semua itu nun niswah ya. Makanya sukun. Wa minhu. Di antara contohnya juga adalah. Illa ayya'funa. Itu fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal akhir ya. Bersambung dengan nun niswa. Juga sama. Paham ya? Bersambung dengan nun niswa maka juga sama. Mabni di atas apa? Di atas apa? Sukun. Mana sukunnya? Waw. Kenapa? Li'annal wawa asliyah. Karena waw di situ adalah waw asli. Maksudnya wawunya lamul fi'il. Iya. Wahya wawu apa ya'fu. Yaitu wawunya apa ya'fu. Coba. Ya'fu. Sama dengan nun nisbah. Sama dengan yaktubu. Yaktubu. Sama dengan nun nisbah. Kan antum sukun. Yaktubuna. Masa di dhammah. Yaktubu. Nah. Yaktubna kan sukun. Yakhruju. Yaktulu. Ya'fu. Kan begitu. Bedanya kalau huruf sahih kelihatan sukunnya. Kalau waw kan tak kelihatan. Ya'funa. Paham kan? Itu dari situ. Wal fi'lu
mabniun ala sukun litisolihi bin nun. Dan fi'il di situ mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun. Wan nun fa'il. Sementara nunnya apa? Nunnya apa? Fa'il. Mudmar berupa domir. A'id alal mutallaqat. Kembali kepada al-mutallaqat. Disebutkan di ayat kan wal mutallaqatu ya tarabbasna. Nun itu kembali ke al-mutallaqat. Wa waznuhu yaf'ulna. Wazannya adalah yaf'ulna. Sama. Kalau antum ditanya, apa wazannya yaktubna? Apa wazannya yaktubna? Ya? Yakhrujna. Yaktulna. Ya'funa. Yaf'ulna. Kan sama wazannya. Wazannya. Tapi ada masalah. Masalahnya ada yang sama nanti. Paham ini? Ada yang sama. Nah ini yang masalahnya ini insya Allah besok. Tidak cukup diuraikan sekarang. Kita sampai di situ dulu. Yang penting itu dipahami yaf'ulna. Bukan besok ya. Besok Jumat ya. Senin. Karena ada masalah setelahnya. Berjelaskan tadi itu nunnya nun niswah. Wawunya adalah lam fi'il. Nah, kemudian wazannya yaf'ulna. Karena nanti ada kata yang sama. Nah ini butuh waktu. Karena butuh tasrifnya nanti. Butuh tasrif. Karena Ibnu Hisham sekarang belum jalankan juga dengan tasrifnya. Dengan tasrifnya. Ada nanti kalau kita tasrif ada miripnya. Ada miripnya tapi tidak sama. Ini berikutnya. Ucapan berikutnya. Walaisa hada kaya'afuna fi qaulika ar-rijalu ya'afuna. Ini bukan seperti ya'afuna dalam ucapan kamu ar-rijalu ya'afuna. Sama tak? Tapi cuman mirip. Tidak sama. Mirip tapi tidak sama. Gimana tidak samanya? Kita uraikan hari Senin insya Allah. Paham ya? Ini sisa fi'il mudhari. Mudah-mudahan bisa selesai hari Senin. Fi'il mudhari semuanya itu dengan nun taukid serta mu'rabnya. Baru berikutnya kita masuk ke pembahasan huruf. Ya. Setelah huruf kita sedikit masuk dalam pembahasan al-kalam. Jadi baru masuk al-kalam. Kalau di matan jurumiyah kan kalam di awal. Kalau ini kalimah dulu. Ini yang panjang ini kalimah. Baru kalam. Kalam pendek. Iya kalam pendek. Insya Allah setelah kalam baru kita masuk di alamat i'rab. Baru kita masuk di alamat i'rab. Insya Allah. Alhamdulillah kita cukup dulu.